Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Andong semuanya. Kembali lagi bersama kami, Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Andong. Kami terdiri dari Surya Adi Wibawa, Rashid Trisnanto, dan Muhammad Rizky Abdul Aziz. Pada seri ke-6 Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Andong, kami akan membawakan seminar yang bertema Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Seminar ini nanti akan dilaksanakan secara online melalui channel YouTube yang akan kami sediakan. Kemudian di akhir dari kegiatan ini, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengerjakan refleksi atau umpan balik yang nantinya akan bermuara pada penerbitan sertifikat yang nanti akan diunggah oleh kami semua. Jangan lupa untuk absen, nanti bisa screenshot dari Bapak Ibu Guru ketika menayangkan YouTube-nya. Nanti akan disampaikan oleh Surya Adi Wibawa selaku narasumber pada seminar seri ke-6 kali ini. Langsung saja kepada Surya Adi Wibawa, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak dan Ibu Guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bapak Ibu dan Ibu Guru, kembali lagi dengan kita Kelompok Belajar SMP Negeri 2 Andong. Pertama-tama perkenalkan Bapak Ibu Guru, nama saya Surya Adi Wibawa dari SMP Negeri 2 Andong. Pastinya udah banyak yang kenal ya, insya Allah. Bapak dan Ibu Guru yang hebat, kemarin kita sudah melaksanakan webinar yang dipandu oleh Bapak Rosyid tentang Artificial Intelligence di masa depan. Berbeda dengan pertemuan kita kali ini kita akan sedikit menoleh ke belakang, yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan di Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara. Begitu Bapak Ibu Guru yang terhormat. Akan tetapi Bapak Ibu, pertama-tama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu Guru sudah meluangkan waktu untuk berwebinar bersama-sama, menambah ilmu bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya. Bapak dan Ibu Guru yang hebat, sebelum kita melaksanakan webinar, kami ingin Bapak dan Ibu Guru mengingat-ingat masa lalu terlebih dahulu. Masa lalu ketika Bapak Ibu Guru SD. Sekalian ice breaking ya Bapak Ibu Guru. Masa lalunya begini. Dulu kan kalau kita SD atau TK, sebelum pembelajaran kita akan bernyanyi bersama. Oleh karena itu, pertemuan kali ini kita awali dengan bernyanyi bersama. Kita mohon diikuti ya Bapak Ibu Guru. Pertama-tama, lupa. Enggak Bapak Ibu. Pertama-tama, tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi, siap webinar. Tepuk tangan Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru hebat. Pada materi kali ini saya yakin Bapak dan Ibu Guru sangat paham tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Kan tetapi pertemuan kali ini kita berusaha untuk memperdalam dan mengingatkan Bapak Ibu Guru barangkali ada yang lupa tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Karena kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah jas merah. Oke, sejarah pendidikan di Indonesia dimulai pada tahun 1854, yaitu bupati-bupati menginisiasi pendirian sekolah yang hanya mendidik calon pegawai. Kan tetapi di tahun yang sama, pada tahun 1854 berdirilah beberapa sekolah bumi putra yang mendidik orang-orang membantu usaha dagang mereka.
Kemudian pada tahun 1922 berdirilah Taman Siswa yang membuka gerbang baru kemerdekaan pendidikan di Indonesia yang diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan kita pada hari ini Bapak Ibu Guru, awal mula gerbangnya itu pada tahun 1922 dengan berdirinya Taman Siswa yang diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara. Itu sedikit sejarah pendidikan di Indonesia. Berikutnya, siapa itu Ki Hajar Dewantara? Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Nama lahir beliau yaitu Raden Masuwardi Suryaningrat. Beliau bersekolah di ILS, Sekolah Dasar Belanda, dan Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Beliau bekerja di Koran Utusan Hindia dan Kaum Muda, serta berani menentang sistem pendidikan pada zaman kolonial lewat tulisan-tulisannya. Beliau juga mendirikan sekolah taman siswa yang kita singgung di awal pada tahun 1922 dan menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Pendidikan dan pengajaran menurut KHD. Jadi begini Bapak Ibu, pendidikan kita, sistem kita, pendidikan Merdeka Belajar ini mengacu pada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD itu pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Itu pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya filosofi pendidikan menurut KHD. Sudah disinggung tadi ya Bapak Ibu bahwa program Merdeka Mengajar ataupun P5 itu bersumber pada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apa saja toh filosofi pendidikan menurut KHD? Yang pertama itu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi pendidikan itu tidak boleh melupakan kebudayaan dalam masyarakat sekitar, atau dalam tanda kutip tanpa menghilangkan kebudayaan dalam masyarakat. Dua, pendidikan dan kebudayaan itu adalah suatu kesatuan yang utuh. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi tujuan pendidikan itu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut KHD itu Bapak Ibu Guru, kita mengajar atau mendidik anak itu harus sesuai kodratnya. Nanti akan dijelaskan lagi ke materi berikutnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.
Nah, dalam kurikulum Merdeka, kurikulum yang terdapat gagasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, terdapat gagasan di antaranya yaitu kita sebagai pendidik harus memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita akan bahas bersama-sama nggih Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kodrat alam. Yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Hal ini mencakup aspek-aspek geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya yang mempengaruhi kondisi kehidupan anak-anak. Pendidikan yang memperhatikan kodrat alam diharapkan mampu memberikan dukungan yang sesuai dengan konteks lingkungan tersebut, sehingga anak-anak dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Hal ini mencakup aspek-aspek geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya yang mempengaruhi kondisi kehidupan anak-anak. Pendidikan yang memperhatikan kodrat alam diharapkan mampu memberikan dukungan yang sesuai dengan konteks lingkungan tersebut, sehingga anak-anak dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Dalam konteks pendidikan, pendekatan yang memperhatikan kodrat alam bisa meliputi yang pertama, mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya setempat dalam penyusunan kurikulum dan materi pembelajaran. Kedua, menggunakan contoh-contoh atau studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu melibatkan komunitas lokal dalam proses pembelajaran untuk menghadirkan pengalaman yang autentik dan kontekstual bagi murid. Setelah kodrat alam yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman di sini kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan konsep Ki Hajar Dewantara dalam memisahkan antara identitas, perilaku, dan aspek-aspek individual yang alamiah dan di mana hal ini dapat diwariskan. Pendidikan yang relevan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman agar dapat mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tuntutan masa depan. Ini tidak hanya mencakup kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga perubahan dalam nilai-nilai norma sosial dan tren budaya. Dalam konteks pendidikan, pendekatan yang memperhatikan kodrat zaman bisa meliputi membekali murid dengan keterampilan abad 21 seperti literasi digital, keterampilan kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan murid. Yang ketiga yaitu memperbaharui materi pembelajaran secara berkala sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu mendorong murid untuk menjadi pemikir kritis dan inovatif yang mampu menghadapi tantangan di masa depan. Bapak Ibu guru yang terhormat, penerapan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan memerlukan pendekatan yang holistik dan kontekstual yang mencakup contohnya meliputi yang pertama, pengembangan kurikulum yang mencakup keterampilan abad ke-21 dan nilai-nilai lokal yang relevan. Yang kedua, penyusunan strategi pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan individual murid. Yang ketiga, yaitu membangun kemitraan dengan komunitas lokal dan industri untuk memberikan pengalaman belajar yang berarti dan relevan. Dan yang terakhir yaitu menerapkan teknologi pendidikan dan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan murid. Konsep kodrat alam dan kodrat zaman merupakan landasan penting dalam memahami pendidikan yang relevan dan kontekstual.
Dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan tuntutan zaman, pendidikan dapat menjadi lebih efektif dalam membantu anak-anak mengembangkan potensi mereka dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan yang dinamis. Tak lupa, Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Selanjutnya, selain kodrat alam dan kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara juga berpandangan bahwa pendidikan itu memang harus berdasarkan budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang bagaimana? Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi berhubungan dengan cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kehendak. Pekerti berhubungan dengan tenaga. Pendidikan itu sendiri akan menghasilkan watak dan karakter siswa yang baik jika ada kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Artinya apa Bapak Ibu? Bisa kita simpulkan bahwa budi pekerti merupakan hal yang sangat penting dan telah menjadi bagian dari proses pendidikan nasional. Bagaimana memahami budi pekerti menurut perspektif Ki Hajar Dewantara? Dalam beberapa kasus guru hanya mengajarkan kecakapan kognitif dalam proses belajar mengajar. Namun kadang lalai mengajarkan budi pekerti yang baik seperti rendah hati, saling tolong menolong, bekerja sama, dan lain sebagainya. Padahal dalam proses pendidikan, hal itu merupakan bagian penting karena murid juga membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Tentu sebagai pendidik, kita akan menemukan berbagai watak murid setiap harinya di kelas. Menerima atau menemani proses belajarnya, mendampingi tumbuh kecerdasan pikirannya, dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki watak atau budi pekerti yang baik. Coba kita refleksikan Bapak Ibu Guru. Mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sebagai pendidik telah menumbuhkan tumbuh kecerdasan budi pekerti atau watak murid sebagai proses belajarnya? Selanjutnya yaitu sistem Among. Sistem Among ini muncul pertama kali yaitu dijalankan di taman siswa. Seperti apa itu sistem Among? Pemakaian metode Among suatu metode yang tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru semestinya mampu menjadi pamong, yakni mendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sistem pendidikan yang terbaik adalah yang mampu menumbuhkan disiplin dan pemahaman mengenai kesejatian hidup dari dalam diri peserta didik sendiri. Hal tersebut tidak dapat dicapai melalui metode yang menekankan pada perintah, paksaan, dan hukuman seperti yang umum dipakai oleh pendidikan kolonial Belanda. Sistem Among memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada kemandirian peserta didik. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri.
Hal yang terpenting adalah menjaga agar kesempatan ini tidak membahayakan peserta didik atau mengancam keselamatan orang lain. Dalam sistem Among, guru memiliki 3 fungsi utama. Dalam hal ini, maka seorang guru di depan, ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi peserta didik. Di tengah, menjadi pendorong atau pemberi semangat. Dan di belakang, mengamati kemajuan para peserta didik serta memberikan motivasi. Atau biasa yang kita dengar yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Dalam sistem Among Bapak Ibu Guru dapat menjadi pamong bagi siswa sesuai dengan 3 fase pertumbuhan. Yang pertama yaitu berusia 1 sampai 7 tahun. Ini masuk kategori anak-anak atau masa pertumbuhan jiwa dan pikiran itu di umur 7 sampai 14 tahun. Dan di umur 14 sampai 21 tahun, anak mengalami fase yaitu terbentuknya budi pekerti dan kesadaran sosial. Ki Hajar Dewantara juga menekankan agar para guru mendorong peserta didik agar mengikuti jalur yang benar dengan cara yang mengilhami dan memotivasi mereka dengan pikiran yang tepat. Begitu peserta didik bergerak di jalur yang benar, hendaknya guru berusaha untuk mengupayakan setiap peluang kemajuan bagi mereka tanpa banyak campur tangan. Selanjutnya, para guru tinggal mengamati kemajuan mereka. Dengan demikian, pendidikan akan menghasilkan manusia yang merdeka, yang berkembang secara utuh dan selaras dalam segala aspek kemanusiaannya, serta mampu menghargai dan menghormati manusia yang lainnya. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru masih setia menemani kami dalam rangka webinar Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu kerangka filosofi merdeka belajar. Tentunya kita semua tahu bahwa kurikulum kita saat ini yaitu merdeka belajar, yaitu ada turunannya yang namanya profil pelajar Pancasila. Ternyata semua ini berangkat atau berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini kita akan membahas sedikit tentang profil pelajar Pancasila, lebih tepatnya dimensi profil pelajar Pancasila, begitu nggih? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di sini tentunya yang dimaksud beriman dan bertakwa yaitu akhlaknya atau akhlak beragama. Pelajar Pancasila perlu memahami, mematuhi dan mendalami ajaran Tuhan dalam kehidupannya. Selain akhlak beragama, ada juga akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini mewujudkan akhlak mulia melalui rasa sayang, integritas, kejujuran, penghargaan terhadap diri sendiri. Kemudian ada yang namanya akhlak kepada manusia, yaitu mementingkan kemanusiaan di atas perbedaan, menghormati perbedaan dan toleran antar agama. Ada lagi akhlak kepada alam, yaitu pelajar Pancasila menyadari tanggung jawab mereka dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai karunia Tuhan. Ada lagi akhlak bernegara. Pelajar Pancasila sebagai warga negara yang bertanggung jawab mengenali dan melaksanakan hak serta kewajibannya dalam bermasyarakat. Dimensi yang kedua yaitu kreatif. Pelajar yang bersifat kreatif itu mampu mengadaptasi dan menciptakan sesuatu yang berbeda, memiliki makna, bermanfaat, dan memberikan dampak positif.
Menurut KHD yang tertuang di sini yaitu dimensi kreatif ini memiliki 3 elemen kunci. Yang pertama yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Dimensi yang ketiga yaitu gotong royong. Pelajar Pancasila itu perlu memiliki kemampuan gotong royong, yaitu untuk bekerja sama sukarela bersama-sama untuk memastikan kelancaran, kemudahan, dan keefektifan dalam menjalankan suatu kegiatan. Yang dimaksud di sini dimensi bergotong royong itu memiliki 3 elemen kunci Bapak Ibu Guru. Yang pertama yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya dimensi berkebinekaan global, yaitu pelajar Pancasila perlu terbuka dengan perbedaan budaya, tetapi menjunjung budaya luhur bangsa. Dimensi berkebinekaan global memiliki 4 elemen kunci dasar. Yang pertama yaitu mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi tanggung jawab, dan yang terakhir yaitu berkeadilan sosial. Dimensi profil pelajar Pancasila yang selanjutnya yaitu bernalar kritis. Pelajar yang mampu bernalar kritis memiliki kemampuan untuk mengolah informasi yang baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dimensi bernalar kritis ini mempunyai 3 elemen kunci dasar. Yang pertama yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Sudah 3 ya Bapak Ibu. Jadi gitu. Dimensi bernalar kritis itu ada 3 elemen kunci dasar: memperoleh informasi gagasan, menganalisis, selanjutnya yaitu merefleksi. Dan dimensi yang terakhir yaitu dimensi mandiri. Pelajar Pancasila memiliki kemandirian dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan proses serta hasil dalam pembelajarannya. Dimensi mandiri ini terdiri dari 2 elemen kunci. Yang pertama pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan yang terakhir yaitu regulasi diri. Begitu Bapak Ibu Guru yang terhormat. Terima kasih pada Bapak Surya yang sudah memaparkan materi terkait dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tibalah sekarang Bapak Ibu untuk merefleksikan dari apa yang tadi sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Bapak Surya terkait dengan yang pertama, refleksi yang harus Bapak Ibu tuliskan nanti di Google Form yang sudah disematkan pada link yang nanti oleh kami share, yaitu yang pertama, refleksikan diri Bapak atau Ibu Guru apakah sudah pernah atau secara tidak sadar menerapkan salah satu dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Coba ceritakan sesuai dengan pengalaman Bapak atau Ibu Guru hebat semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah memperhatikan dengan seksama pemaparan dari rekan saya Surya Adiwibawa yang bertemakan tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Tentunya kita menjadi seorang teladan di dalam suatu pembelajaran, maka dari itu patut kita laksanakan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro pada kegiatan pembelajaran setiap harinya sebagai seorang pendidik, di mana kita sebagai seorang pendidik harus menjadi seorang yang ingar sosong tulodo, himmatio mangunkarso, tuturi handayani. Bagaimana seorang murid akan memiliki masanya, dan setiap masa akan memiliki murid-murid yang unik tentunya. Jadi bagaimana kita memperlakukan mereka sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki, sehingga
apa yang dia inginkan, potensi yang dia miliki akan terwujud sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung 6 seri Kombel dari SMP Negeri 2 Andong. Sampai jumpa pada seri Kombel berikutnya pada tahun ajaran baru. Tanpa dukungan Bapak Ibu tentunya kami bukanlah akan sukses dalam melaksanakan ini semua. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami bertiga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia hebat.